Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sinta Putrian Tias di kelas Matriks Mudah, Solutif, dan Asyik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 8 semester 1, yaitu materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum ke sana, apakah kalian pernah berpikir tubuh kita dapat melakukan aktivitas, tubuh kita dapat bergerak, itu karena apa? Ya, karena tubuh kita mengandung sumber energi. Lalu sumber energi itu berasal dari apa? Sumber energi berasal dari makanan-makanan yang kita makan. Makanan-makanan yang kita makan yang baik adalah yang mengandung nutrisi, seperti mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam, dan air. Nah, oleh karena itu, tubuh kita akan memproses semua nutrisi-nutrisi tersebut dalam organ-organ pencernaan yang ada di sistem pencernaan itu sendiri. Nah, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan yang harus kalian capai, yang pertama yaitu kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan konsep dan fungsi dari organ sistem pencernaan itu sendiri. Yang kedua, kalian dapat menyajikan video dari hasil penyelesaian terkait organ sistem pencernaan melalui puzzle di online. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kalian dapat membuat kemudian dan menyajikan dalam bentuk poster terkait pola hidup bersih dan sehat. Nah, sekian tujuan yang dapat kalian capai. Untuk memasuki pada inti pembelajaran kali ini, coba Ibu akan menuliskan beberapa materi pokok yang harus kalian capai dan kalian harus mengerti dan dipahami pada pembelajaran kali ini, yaitu terkait dengan sistem pencernaan. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian harus mengerti yang pertama, organ-organ pencernaan. Nah, yang kedua, enzim yang bekerja pada organ pencernaan. Yang ketiga, kalian harus mengerti fungsi dari organ pencernaan itu. Kalian juga harus mengerti mekanisme proses sistem pencernaan. Nah, kurang lebihnya kalian harus memahami 4 pokok dari materi ini, yaitu yang pertama, organ-organ pencernaan, kemudian enzim yang bekerja pada organ-organ pencernaan, yang ketiga, fungsi dari organ-organ tersebut, kemudian yang keempat yaitu mekanisme dari sistem pencernaan itu sendiri. Nah, apa sih itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana melalui proses-proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang macam-macam pencernaan. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi karena adanya pergerakan-pergerakan organ-organ yang bekerja di dalam sistem pencernaan itu sendiri, seperti contohnya gigi, kemudian kerongkongan. Nah, kemudian yang kedua yaitu secara kimiawi. Proses pencernaan dengan dibantunya enzim-enzim yang terdapat dalam organ-organ pencernaan itu sendiri. Nah, misalnya yang terdapat pada mulut, kemudian lambung, dan usus halus.
Nah, di sini kemudian ada kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini dibantu dengan enzim seperti di mulut, kemudian hati, pankreas, dan lambung. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak pada materi berikut ini. Akan membahas terkait tentang organ-organ sistem pencernaan. Nah, yang pertama yaitu mulut. Mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi pada manusia umumnya bermacam, ada 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring untuk merobek makanan, kemudian yang gigi geraham yaitu untuk mengunyah makanan. Nah, pada saat kita kecil, gigi bayi bisa disebut juga dengan gigi susu dengan jumlah sekitar 20 buah, dan pada saat seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri, maka jumlah gigi pada orang dewasa umumnya berjumlah sekitar 30 buah. Nah, selanjutnya lidah. Lidah pada sistem pencernaan ini berfungsi membantu untuk menelan makanan dan mengatur makanan pada saat kita mengunyah di dalam gigi mulut. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini terdapat di parotis. Parotis itu sebelah sini pipi. Ini di sini. Kemudian fungsi dari kelenjar ludah ini menghasilkan enzim yang bernama amilase atau petialin. Nah, fungsi dari enzim amilase dan petialin itu sendiri yaitu mengubah amilum menjadi glukosa atau maltosa atau gula yang lebih sederhana. Nah, untuk organ yang selanjutnya setelah mulut yaitu ada organ kerongkongan di sini. Organ kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, di mana makanan dari mulut akan diteruskan ke lambung. Nah, di sini merupakan organ lambung. Organ lambung ini terjadi proses secara kimiawi, di mana lambung ini menghasilkan beberapa enzim yang bekerja untuk mengelola makanan yang akan diteruskan pada usus halus. Nah, apa saja enzim-enzim yang bekerja dalam lambung? Nah, di sini biasanya bisa kita sebut dengan istilah lapar. Nah, L-nya itu sendiri yaitu lambung, kemudian A-nya itu sendiri asam klorida atau HCl, kemudian P-nya itu pepsin, dan R-nya itu adalah renin. Nah, asam klorida itu sendiri berfungsi sebagai membunuh kuman-kuman yang ada di dalam makanan. Nah, selanjutnya yaitu enzim pepsin, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu enzim renin. Enzim renin ini berfungsi mengendapkan kasein susu. Nah, selanjutnya makanan dari lambung ini dibawa menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini yang berlabel T ini, usus halus itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus duodenum, kemudian usus 12 jari, kemudian usus penyerapan, dan usus kosong atau jejunum. Nah, usus 12 jari itu tadi atau duodenum menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar hati dan kelenjar pankreas. Nah, kelenjar hati itu sendiri menghasilkan getah empedu. Getah empedu ini berfungsi sebagai mengemulsikan lemak. Nah,
Selain itu, di dalam usus halus juga menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas itu sendiri yang dapat menghasilkan enzim-enzim dalam usus halus. Nah, enzim apa saja yang bekerja di dalam usus halus itu sendiri? Nah, yang pertama ada enzim amilase, kemudian ada enzim tripsin, kemudian ada enzim lipase. Nah, yang enzim amilase itu berfungsi sebagai pengubahan amilum menjadi glukosa atau maltosa yang lebih sederhana. Nah, kemudian untuk enzim yang tripsin mengubah protein menjadi pepton atau polipeptida. Kemudian untuk yang enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah makanan menuju usus halus, kemudian makanan akan diteruskan pada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini akan terjadinya proses-proses penyerapan sisa-sisa makanan dari usus halus tadi. Dan terjadinya proses pembusukan dengan bantuan bakteri yang bernama Escherichia coli untuk proses pembusukan, untuk mempercepat proses pembusukan makanan itu sendiri. Setelah makanan berada di usus besar, maka makanan akan terus berlanjut ke dalam proses yang terakhir atau difaksi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak digunakan, yaitu melalui rektum dan anus. Nah, rektum dan anus ini merupakan saluran di mana proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini merupakan gambaran dari proses sistem organ-organ sistem pencernaan itu sendiri. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, kemudian dan rektum dan anus. Sekian dari materi sistem pencernaan hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.